Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Asia Pacific Media Forum atau APMF 2026 akan kembali hadir dengan tema Blueprint the Beyond. Edisi APMF ke-11 tahun ini akan menghadirkan sejumlah pembicara global. Conference was amazing. It was just a very well put together event. This community. Asia Pacific Media Forum atau APMF adalah forum 2 tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 2005. APMF 2026 yang bertema Blueprint the Beyond akan diselenggarakan pada 5 hingga 7 Agustus di Nusa Dua Bali, menandai pergeseran fokus APMF dari sekedar menyelenggarakan pandangan industri menjadi merancang struktur atau arsitektur yang menopang industri untuk dekade berikutnya. Dalam edisi ke-11-nya, APMF 2026 menandai pergeseran fokus APMF dari sekedar menyelaraskan pandangan industri menjadi merancang struktur atau arsitektur yang menopang industri untuk dekade berikutnya. Deretan pembicara kelas dunia akan hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman bagi peserta agar dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Lalu seperti apa persiapan serta makna dari tema penyelenggaraan APMF 2026? Kita akan bahas bersama dengan Chairman APMF Andi Sada yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Mas. Salam sehat selalu. Sehat. Hari Sabtu semoga suasananya santai, lancar semuanya Pak ya. Lancar. Baik. Alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami gitu Pak Andi soal APMF 2026. Nah ini APMF sebenarnya itu adalah forum seperti apa dan apa yang kemudian mendasari awal penyelenggaraan forum ini? Jadi APMF itu dimulai di tahun 2005, di mana para senior-senior kita di industri, baik itu dari sisi media, advertising agency maupun marketer, melihat ada satu opportunity tapi juga threat. Waktu itu di tahun 2005, datangnya wave of digital. Nah, kalau misalnya mungkin banyak penonton yang masih sekolah waktu itu, tapi di 2005 senior-senior kita di industri sudah melihat harus ada forum di mana kita mengumpulkan pelaku industri untuk bersama-sama melihat baik tantangan, opportunity dari sisi kedatangan salah satu teknologi baru yang namanya digital. Jadi setelah itu berjalan, datang pertama kali di Bali, dan itu menjadi sebuah forum di mana 3 ekosistem penting di dalam business brand engagement itu berjalan setiap 2 tahun sekali. Oke, nah kalau untuk tahun ini berarti diselenggarakannya di mana? Apakah tetap di Bali dan tanggal berapa nih Pak? APMF di Bali itu tanggal 5 sampai 7 Agustus mendatang di Bali Nusa Dua Convention Center di BNDCC. Oke, masih di Bali Nusa Dua Convention Center ya. Nah, untuk tema tahun ini kan Blueprint the Beyond. Gitu ya. Ini apa yang kemudian dimaksud tema kali ini? Apakah memang tantangannya sebesar itu dikala saat ini fragmentasi media luar biasa dan juga mungkin konsumen perubahan perilakunya juga bebarengan gitu. Ini kita nggak bisa tebak konsumen maunya apa. Nah, betul sekali. Blueprint the Beyond itu sebuah tesis yang kami undang untuk pelaku industri melihat bahwa disrupsi itu sudah tidak lagi kira-kira akan terjadi, tapi sudah terjadi. Dan ini kita tahu betul bahwa impact-nya itu tidak hanya di localize, misalnya kalau bisa, ini impact-nya cuma ke brand, medianya as usual, atau agency as usual. Sekarang ini 3 ekosistem penting di dalam consumer engagement ini terimpact, baik itu dari sisi teknologi dengan adanya AI, baik itu dengan sistem fragmentasi media yang tadi Mas bilang, siapapun bisa menjadi media, siapapun bisa membawa pesan untuk brand, sehingga itu memberikan impact luar biasa sendiri kepada bisnis media. Bahkan brand sendiri pun bisa membentuk dirinya menjadi media. Buat agensi bagaimana? Nah, jadi kurang lebih Blueprint the Beyond ini adalah kita sama-sama ke Bali, berbagai macam sesi untuk menentukan
lay out the foundations of how are we going to develop this new business of consumer engagement. Sama-sama kita belajar, tapi tidak hanya belajar, juga mendesain, yuk sebagai ekosistem kita bisa ngapain. Jadi itu the whole intinya Blueprint the Beyond yang akan terjadi 2 minggu lagi di Bali. Nah, tujuannya sendiri untuk Blueprint the Beyond ini berarti, ini kan biasanya kalau untuk strategi, kita hanya, strategi ini untuk saat ini, strategi ini untuk kapan gitu. Nah, kalau misalnya untuk tahun ini kan temanya sepertinya lebih beyond gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh 3 pihak yang ada di consumer engagement ini? Apakah kita harus mendesain sesuatu supaya memang strategi yang mereka lakukan ini bisa long term gitu, bisa bisa diaplikasikan untuk apa saja dan sampai kapan seperti itu? Nah, APMF sendiri itu 3 hari, di mana itu ada 2 sesi. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai lab, dan 2 hari berikutnya adalah sesi conference. Di lab itu ada 3 track dan masing-masing itu ada 5 kelas, di mana peserta itu bisa hadir dan mendapatkan immediate insight, tentang perubahan perilaku konsumen, tentang inspirasi apa yang successful brand sudah lakukan, sehingga siapapun yang hadir di saat itu almost like a semi workshop gitu, mereka punya semacam catatan yang kami harapkan hari Senin balik ke kantor sudah bisa diimplementasikan. Jadi kita bicara yang lab ini master class, quick insight, you could apply. Nah, di 2 hari berikutnya itu conference. Di sini kita memberikan beberapa sesi di mana itu akan menentukan sebagai brand, sebagai media, sebagai agency, at least ya paling dekat itu 2 tahun itu kita mesti ngapain. Misalnya kita bicara transformasi AI, apakah itu akan merubah kreativitas? Tapi sebagai human, gitu, impact-nya apa sih? Do we still win? Apakah kita berantem sama AI atau kita bekerja sama dengan AI? Dengan case study, bukan disampaikan berdasarkan jurnal, tapi berdasarkan dari pelaku. Jadi misalnya kita bicara multinational company seperti Publicis yang sudah bertransformasi dengan AI, dengan data dan lain-lain. Kita bicara seperti Dentsu, Hakuhodo. This is not something yang tesis ya. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka lakukan dan yang akan mereka lakukan. Buat brand, buat media, buat agency, itu adalah insight yang menurut saya di tahun ini di APMF menjadi sangat penting, karena kita punya kesempatan untuk ngumpul bareng dan melihat atau berdiskusi what should we do dan what should we do together di dalam bisnis kita ini. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi, Mas, yang berbeda dengan APMF sebelumnya. Di hari kedua dan ketiga itu kita memang desain satu breakout sessions di mana para pelaku industri dapat ketemu dan sama-sama, yuk kita mau ngapain. Nah, itu yang kita harapkan bisa membantu ekosistem dalam membangun ekosistem yang baik dan merancang survivability lah ya, kita bilang dengan serbuan teknologi, fragmentasi dan lain-lain. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk ngumpul bareng dan sharing yang bisa membantu teman-teman semua, ya harusnya kita sama-sama ke Bali dan sama-sama sharing, kurang lebih itu. Tidak hanya satu arah conference saja, tidak hanya berdasarkan teori, tapi prakteknya seperti apa, pelakunya juga sudah bisa berbagi, dan mereka bisa langsung ketemu, mungkin bisa langsung deal di sana gitu ya, tidak hanya ngobrol saja gitu kan. Tentunya kami berharap demikian gitu ya, bahwa tahun ini kita bicara juga bahwa penuh tantangan ya. Agency have their own challenges, media have their own challenges, brand juga. Hey, if we committed to let's do something together, ya
maksudnya ya bisa ada deal di sana, ya that would be something yang kita akan sangat encourage, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau untuk ngomongin soal target, Pak Andi, apakah ini terbatas hanya media, kemudian brand, atau agensi saja, atau bisa siapa sih yang bisa ikut forum ini? Sebenarnya ini disiapkan buat mereka yang in the business of brand, ya, in the business of brand dan ekosistemnya. Ekosistemnya tentunya apakah itu IP, apakah itu research, apakah itu kreator, media, agency dan lain-lain. Tentunya sebagai ekosistem, kita bilang triangle itu dengan supportnya masing-masing. Gitu. Jadi it opens for everybody, but has the specific interest in brand. Oke, jadi tiga pihak ini tapi juga supportingnya gitu ya, mereka juga bisa ikut di forum ini. Nah, bicara soal siapa kemudian yang bisa hadir di sana, tokohnya siapa, narasumbernya siapa, kemudian kira-kira mereka akan bicara soal apa nih untuk tahun ini kira-kira? Ada, kalau saya mention tadi, tentunya di lab itu adalah things that you could learn immediately and you apply on Monday gitu ya. Kita bicara misalnya tentang bagaimana legacy brand menghadapi perubahan perilaku konsumen atau perubahan media. Itu kadang-kadang kita punya diskrepansi antara brand yang mungkin sudah berumur puluhan tahun, sekarang berhadapan bahwa generasinya berubah, cara generasi itu mengkonsumsi media juga berbeda. Akan ada sharing sesi bagaimana seperti itu. Kemudian ada satu sesi di mana event gitu ya sebagai IP, benar nggak sih kalau misalnya brand ada di situ gitu, dan bagaimana caranya untuk melakukan integrasi antara sebuah event, consumers dan brand itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Sementara nanti di conference kita bicara tentunya akan mendapatkan bagian yang cukup penting, bahwa AI atau artificial intelligence itu bukan lagi menjadi sesuatu yang baru. Itu sudah menjadi bagian dari. Nah, tesisnya adalah how do we as human work with AI untuk membuat apapun yang kita kerjakan, ya, the outcome of human works itu menjadi lebih meaningful, lebih impactful, dan lebih membantu bisnis. Jadi dependensi terhadap AI misalnya, itu ada beberapa sesi yang benar-benar this is how we do it. As a business kita begini loh, ya. Nanti as a business kita begini, ini blueprintnya. Ya, kita desain sama-sama. Tapi di sisi lain juga yang sangat penting kita lihat adalah human creativity itu mungkin satu-satunya yang sampai saat ini kita nggak pernah tahu ya, yang belum bisa digantikan dengan AI. Jangan sampai deh Pak ya. Ya, kita nggak tahu. Belum bisa digantikan dengan AI. Kita akan memberikan itu porsi bahwa human creativity, human ingenuity is something yang you harus invest. You invest very highly on technology, tapi lupa invest in human, ya nggak akan ada gunanya. You're just going to be another company yang klaim menggunakan AI. Gitu. Inilah pentingnya ya. Jadi mereka ini tiga pihak ini bisa tahu bahwa AI ini jangan jadikan tool satu-satunya gitu. Kita butuh human juga di sana. Tapi bisa dibocorkan nggak nih Pak? Siapa saja narasumber yang akan bicara di sana? Kira-kira nanti biar tertarik juga nih untuk mendaftar. Nah, tentunya kita bicara yang pembicara dari luar negeri, misalnya mau bicara dari Indonesia. Kita desain adalah mereka yang memiliki, they have a story to tell, and they have prepared a blueprint di mana sebagai pelaku bisnis, baik itu media, brand maupun agency, bisa belajar gitu ya. Kita bicara pembicara dari Hakuhodo, itu dari Jepang, dari Dentsu, of course both adalah one of the biggest advertising company in the world.
kita ada dari publicist, dan kalau misalnya kita bicara dari sisi brand, kita beberapa brand-brand dari Indonesia yang somehow understand bagaimana menggunakan media atau menggunakan perubahan ini untuk menjadi daripada takut gitu ya dan mundur, they actually give us the examples how do you as a brand, bagaimana kita bisa menggunakan apa yang terjadi di perubahan perilaku konsumen untuk kebaikan brandnya. Mungkin nanti kita bisa sebutin namanya, tapi yang cukup menarik juga, kita di APMF selalu menarik, boleh dibilang, tadi Mas tanya siapa aja yang boleh ikut gitu ya. Ya. Menarik beberapa yang sebenarnya ada traction-nya itu ya, sama gitu. Kalau kita bilang diagram Venn itu ada riasannya. Kita bicara di hari kedua, we are going to share a story adalah bagaimana dari sebuah band itu menjadi brand gitu ya. Kita pembicara dari Malik and the Essentials. Jadi tim mereka akan share bagaimana perjalanan Malik selama 25 tahun, baik mereka as a musicians maupun dengan katalog-katalog mereka membantu brand untuk bisa work accordingly dengan masanya, menjadi bagian dari culture. Tentunya yang tidak kalah menariknya lagi, di hari Jumat sebagai closing sesi kita, we are very delighted bahwa Ernest itu akan ngasih sharing his session gitu ya. Kita tahu bahwa Ernest perjalanan karirnya panjang. Ya. Dan kalau kita melihat sebagai brand Ernest gitu ya, mulai dari stand up comedian, film directors, kemudian producers dan lain-lain, there is a stories di mana resilient challenges dan lain-lain itu menurut saya learning yang luar biasa sekali untuk bisa dipelajarin gitu ya. Kemudian di sesi breakout session kita menyiapkan beberapa hal-hal yang sangat penting, termasuk yang simple. Teknologi dan marketing stack itu kayak gimana? Lu kalau mau ngedesain nih, mau bikin blueprint perusahaan lu, the next 2 years, the next 5 years, here's an examples. Here's how you create stuff with technology. Bahkan kita sedang dalam pembicaraan sekarang bagaimana membangun sebuah ekosistem. Jadi ini yang kita mengundang orang-orang untuk datang gitu. Oke, berarti tadi ya tidak hanya soal siapa pelaku utamanya, tapi industri kreatif juga bisa berbagi di sana gitu. Tadi kan dari Ernest Prakasa, kemudian Malik yang kemudian bisa membuat band menjadi brand gitu ya. Berarti ini bisa sangat luas sekali, bisa menjangkau dan juga memberikan impact juga ke consumer engagement. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan lagi, Pak Andi, ketika kita bicara soal saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh brand gitu ya, marketing segala macam, dengan media yang luar biasa juga banyak sekali, channelnya banyak, orangnya macam-macam, perilakunya juga berubah gitu. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita lihat di APMF ini sendiri, seperti apa kemudian bisa memberikan tadi gitu Pak, solusi bagi ketiga brand, ketiga pihak ini untuk bisa melangkah lebih jauh seperti itu. Nah, persis. Jadi itu yang kita sadarin sekarang. Di tahun 2026, tantangannya itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibandingkan sesudah COVID, karena kita baru kembali, kita sempat off 1 tahun, satu sesi, kemudian tahun 2002. Sekarang tantangan itu dari berbagai macam faset ya kita lihat. Nah, jadi apa yang APMF undang gitu ya, selain kita duduk bareng mendengarkan knowledge atau case studies untuk kita membangun blueprint gitu. Kali ini kita benar-benar mengundang, yuk ibaratnya gini. Waduh, gue udah bingung lagi mau ngapain nih gitu.
ya kan? APMF itu menjadi sebuah platform. Ayo, kalau misalnya lu bingung mikirin sendiri, ya kan? Kita pergi ke Bali, ya kita beli registrasi. Udah nih, kita sama-sama ketemu, kita belajar, terus kita discuss. Kita mau ngapain nih? Ya, gue sebagai orang brand, Mas sebagai orang media, orang agensi. Kita mau ngapain nih? Itu. That's apa yang kita ingin ekosistem discussion itu terjadi di APMF tahun ini di Bali. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena bingung mau ngapain dan belum tentu apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan ataupun yang diinginkan masing-masing pihak gitu ya. Ya, mungkin saya bisa quote dari pembicara tahun 2024 itu Pak Arman dari BCA. Beliau satu yang saya nggak lupa in his closing slides waktu itu bilang, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Jadi I think itu embedded ya di tengah fragmentasi media, kompetisi brand, perubahan perilaku konsumen. Daripada kita mikirinnya sendiri-sendiri, ayo kita sama-sama ke Bali, nggak terganggu dengan hiruk-pikuk Jakarta. Kita sama-sama desain blueprintnya, sama-sama ada komitmen. Hopefully, gitu ya, dimulai dari APMF itu ketika nanti APMF 2028 misalnya, kita bisa cerita, oh, these ideas itu pas gue lagi pusing banget, untung kita di APMF kita bahas. Nah, relevan loh ya gitu ya, kemarin. relevan sekali. Terakhir nih, berarti untuk pihak-pihak tadi mungkin dari brand, kemudian dari media dan juga agensi dan juga supportingnya ini mau mendaftar, bagaimana caranya Pak? Gampang, tinggal ke apmf.com, itu ada klik registration di situ. Kita juga ada program-programnya ada di situ. More than anything else, saya sih merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat penting. Dan APMF kami harap bisa menjadi sebuah platform di mana kita semua nih yang kayaknya mesti ngapain lagi, itu tuh bisa ketemu bareng dan sama-sama membangun ekosistem yang sehat untuk ke depannya. Oke, ini pesan bagi tiga pihak tadi ya, brand, media dan juga agensi, ayo duduk bersama-sama, ngomongin bareng-bareng biar apa yang kemudian tujuan masing-masing ini juga bisa tercapai dengan juga lebih mudah gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Andi Sada, Chairman APMF sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi, lancar-lancar nanti dan juga semoga juga bisa memberikan insight tadi ya bagi pihak-pihak yang membutuhkan di bidang ini. Terima kasih Pak Andi. Amin. Terima kasih Mas. Saudara, jangan beranjak karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jelang laga final, timnas Spanyol dalam sorotan. Dua punggawa mereka, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah. Selengkapnya dalam segmen Sapa Amerika, usai jeda.